warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini alhamdulillahirobbilalamin, Allah izinkan kita berada di satu perkampungan teman-teman, perkampungan di daerah Banten yang teman-teman tahu sendiri ya, bahwa di sini kalau aku bilangnya sih namanya Kampung Mu'alaf. Kenapa aku bilang Kampung Mu'alaf? Karena qadarullah Allah izinkan satu perkampungan ini adalah tempat di mana para mu'alaf dari suku Baduy mereka berkumpul dan mereka dibiayai oleh yayasan dibina sama yayasan At-Taubah, yang mana adalah orang-orang di sini betul-betul kita harus acungi jempol perjuangannya dalam pemberdayaan para mu'alaf. Kenapa aku bilang kita harus mengacungi jempol? Perhatikan teman-teman ya, mereka tidak bergerak di bidang online kayak saya, Bang Zuma. Mereka tidak siar, debat, diskusi lintas agama, tidak. Mereka nggak butuh nama seperti Uniriva. Nggak gitu juga, Jul. Namanya kita berjuang kan beda-beda kita jalurnya. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang insya Allah namanya tidak eksis di dunia persosial mediaan, tapi insya Allah namanya melambung di langit dan dikenal oleh para malaikat, insya Allah. Karena mereka berjuang di offline. Mereka itu memberdayakan dengan harta jiwa, maksudnya harta pemikiran dan juga tenaga mereka. Mereka tuh jauh-jauh datang ke sini dan aku menikmati perjalanannya tuh cukup jauh, jalannya cukup jelek. Mereka menyisakan waktunya untuk daily activity-nya itu untuk ke sini memberikan wawasan Islam kepada saudara-saudari muslimnya, memberikan bantuan-bantuan dari sisi ekonomi, bahkan mensupport mereka dalam ranah pemberdayaan, membangkitkan kehidupan finansial mereka. Nah, mungkin teman-teman kalau lihat di sini aku akan tunjukin, ini adalah sebuah penginapan atau apa namanya? Guest house. Apa? Guest house. Guest house. Iya. Nah, ini guest house ini diperuntukkan sebenarnya kan memang untuk orang-orang yang berkunjung ke sini nih, ingin datang, mungkin pengen merenungkan nasibnya, utang banyak, pusing kepala, ditinggal suami, tinggal sini. Nah, di sini. Kalian datang ke sini, silakan kalian beritikaf di sini, merenungkan hidup kalian, bersyukur kepada Allah bahwa masih banyak orang yang di bawah kalian. Nah, inilah tempat yang nanti insya Allah ketika kalian kesini kalian bayar dong, enak aja kalian gratisan. Nanti uang itu akan diberikan kepada para mu'alafah yang ada di sini. Masya Allah, luar biasa. Artinya mereka ini bukan orang-orang yang kasih makanan roti gitu aja. Kalau Yesus nurunin roti dari langit, dimakan sekali jadi kotoran. Mereka memberikan kail, memberikan cangkul supaya para mu'alaf ini bisa bekerja, meningkatkan perekonomian mereka. Nah, jadi Masya Allah, perjalanan ke sini tuh cukup sekitar 3 jaman. Uni. Sorry. Ya. Ada berita juga di sini itu sudah ada siapa, Pak? 20. Perkenalkan diri dulu, Pak, kepada netizen. Siapa Anda, Pak? Aku cowoknya Uni yang baru. Buka bajunya, buka baju. Baca, teman-teman. I love Yesus. I love Yesus. Muhammad, I love Muhammad, I am a Muslim. Itu gue. Kenalkan teman-teman, kalau ingin tahu ini adalah owner dari Opsi TV. Belakang Opsi TV, di subscribe. Rescue, jadi bagi teman-teman yang kucingnya hilang. Bukannya begitu, gue rescue. Rescue hati. Silakan Bang Sincan, katanya ada yang sampai di sini juga ternyata Uni, di sini sudah tinggal 25 kepala keluarga mualaf. Masya Allah. Dan akan menjadi 40 sebentar Allahu lagi. Akbar. Sudah disiapin 40 tempat untuk para mualaf. Nah, buat teman-teman Uni, buat teman-teman apologet, donatur segala macam. Kalau ente mau tempat yang terbaik untuk mencari rumah kita di sorga nanti, ya di sini. Yes. Ayo kita sama-sama kita di sini. Pahala jariah. Juga nih. Tujuh untuk apa dulu nih? Untuk tinggal atau untuk Iya, untuk berdonasi, brother. Menitipkan harta, Jul. Jadi ya masa itu diperjelas itu, jangan itu untuk tinggal saya pindah ke sini. Enggak, tapi untuk tinggal juga boleh. Gini. Kalau tinggal maksudnya di sini adalah Ya, dengan kalian berada boleh. di sini untuk apa namanya, mengagumi betapa indahnya Islam, kemudian kalian berkontribusi untuk memberikan wawasan Islam kepada mereka, enggak masalah. Dan yang paling penting adalah ingat ya, harta itu kalau kita yang bawa belum tentu bisa. Nah, ini Maka salah satunya. Nah, itu salah satunya tuh yang tinggal di sini. Maka harta kita itu bisa kita bawa ke akhirat dengan cara dititipkan kepada mereka-mereka yang bisa membawanya ke surga. Para mu'alafah adalah orang yang dijanjikan Allah. Mereka ketika bersyahadat itu seperti bayi baru lahir. Bayangkan dengan si Julius ya. Julius sudah lama mu'alaf, udah berapa tahun Jul? Udah banyak dosa bukan Jul? Sama Bang Aang tuh lahir sebagai muslim. Bang Sincan lahir sebagai muslim. Dosa ada banyak banget kan Bang. Para mu'alafah ini insya Allah mereka seperti bayi baru lahir
dan mereka itu bisa jadi adalah orang-orang yang karena tidak ada lagi dosa, doanya diangkat ke langit, doanya itu diijabah sama Allah. Jadi ketika kalian memberikan mungkin hanya sekedar makan, pakaian, ketika mereka mengucapkan alhamdulillah, kalian yang berkontribusi karena mereka ucapkan alhamdulillah itu. Nah, itulah yang disebut dengan kita menitipkan harta dan kita bawa ke surganya Allah. Nah, jadi buat teman-teman ditunggu ya, teman-teman yang ingin berdonasi di yayasan. Nah, ini dia Uni. Jadi gini, untuk yang ingin berdonasi nanti bisa melalui Jadid aja. Enggak, nanti kita taruh di komunitas Nanti aja. kalau nggak nanti kita taruh di Kita komunitas. taruh di bawah aja nih. Soalnya kalau pihak dari yayasan ini memang dia memakai misalnya kayak dia bekerja sama dengan Jadid. Jadi yayasan ini nanti yang berurusan langsung dengan Jadid HMC. Yes, ya. Jadi bisa hubungi nanti Jadid HMC, siapa yang ingin membuat rumah di surga bikin di sini. Nah, nih yang punya yayasan ini nih udah punya 25 dia. Allah. 25 rumah di surga lah, bisa pindah-pindah kita. Iya enggak? Masya Allah. Apalagi di dalam 25-nya itu ada bidadari-bidadari cantik. Subhanallah. Bayangin, Yang kita belum bisa bidadari nanti dia di Subat Roten. enggak di sono. Tunggu tukar dulu, bahaya nih. Yang bahas beda dulu. Ya, jadi teman-teman satu lagi, insya Allah tunggu kehadiran kami para Avenger Syariah di Raja Ampat. Kita akan pantau nanti ada satu wilayah, Betul. di mana wilayah tersebut adalah wilayah yang Raja Ampat di mana? Raja Ampat itu Papua. Labuan Bajo. salah deh, Labuhan Bajo. Tanggal 15 Agustus. Salah nggak apa-apa Laju. Kita insya Allah mau ke Labuan Bajo tanggal 15 Tanggal Agustus. 15 Agustus, insya Allah ketika kita ke Labuan Bajo nanti teman-teman yang mau mensupport perjalanan kita ke Labuan Bajo silahkan di kontribusinya di Jadid HMC channel. Nah teman-teman mohon maaf nanti proyek ke Labuan Bajo ini adalah proyek untuk Membantu ponpes. membantu satu pondok pesantren yang sepertinya Tahfidzul Quran Kolong. Tahfiz Quran Kolong yang teman-teman kondisinya cukup memprihatinkan ya. Iya, karena dindingnya masih pakai anyaman Coba lihat dan sudah dinding. mereng. Sudah mereng. Enggak, temboknya. dan di sana juga memang sangat Ya. terpencil lah Uni, dan mereka susah kemana-mana Uni. Jadi Nggak ada jalan, nggak ada listrik. jalan, makanya kenapa dari kami dari Jadid HMC channel ini Corporation. kita ingin Kapan jadi mencoba melihat langsung. Nanti juga kita akan live langsung dari sana, dan segala apapun yang dibantu oleh teman-teman dari donatur, dari kawan-kawan semua muslim yang yang tadi saya bilang ingin mempunyai rumah di surga, nanti kita akan melihat langsung di sana. Jadi kita Ya, akan betul. berangkat ke sana. Jadi teman-teman nantikan podcast kita ke Labuan Bajo bersama Dia ikut memang Avenger ya? Syariah. Dia Insya Allah Uni kita ikut. nggak tahu. Intinya kita akan ke Labuan Bajo guys, jangan lupa ditunggu di subscribe channelnya Jadid dan juga channel Riva MOW dan juga Opsi Channel dan juga Benteng Hati Channel. Benteng Hati dan Mualaf Story. Mualaf Story. Di Mualaf mana Story. channel ini akan memperlihatkan bagaimana perjalanan kita nanti ke Labuhan Bajo, dan teman-teman akan menyaksikan ada tempat-tempat yang mungkin selama ini kita tidak terpantau oleh Ikhwanul Muslim semua. Insya Allah kita akan bongkar-bongkar mana yang teman-teman, wah ini nih sasaran tempat aku berdonasi, sasaran tempat aku untuk menitipkan harta. Insya Allah buat teman-teman yang hartanya banyak menumpuk di rumah, kita nggak tahu kapan kita meninggal, kita kapan meninggoy. Betul. Maka ada baiknya harta itu dipergunakan untuk mereka yang memang betul-betul membutuhkan. Insya Allah tempat yang kita tuju nanti adalah Tahfiz Quran yang mana cukup memprihatinkan, dan nanti kita akan perlihatkan teman-teman. Insya Allah doakan kita dan berkontribusi untuk perjalanan kita itu dengan cara untuk menghubungi Jadid HMC. Oke, tapi sebelumnya Gitu. Uni, Ya, Anda harusnya memberikan contoh. Udah, emasmu sini. Mas. Iya. Kok kayak Ustadz Yusuf Mansur lah? Oh Kok iya. kayak Ustadz Yusuf Mansur? Iya. Ya, dia kan suruh orang. Gini. Siapkan rumah di surga. Ya udah, lu duluan dong. Ikhwah dengar ya. Ini namanya aneh, ini logical fallacy. Ketika kita meminta orang lain untuk bersedekah, kita memang harus bersedekah. Tapi kita nggak perlu juga kali, gue sedekah sekarang ya, nggak gitu. Kita itu sedekah banyak caranya. Pertama sedekah dengan tenaga, yaitu kita dengan si Julius sendiri itu tenaga dia yang pergi ke Labuan Bajo. Kemudian kita dengan pemikiran, ide dan gagasan, baru dengan harta. Nah teman-teman, bukannya nggak boleh kita sedekah harta, tapi itu juga sekemampuan kita. Dan dalam Al-Quran sendiri kita punya jenjang-jenjang hierarki dalam ranah bersedekah ini. Nah buat teman-teman semua yang keluarganya sudah tercukupi, hartanya masih banyak, maka ada hak anak-anak yang kayak anak yatim, fakir miskin, Betul. para ibnu sabil, mereka yang belajar, mereka menuntut ilmu.
Dan bayangkan ya, ketika mereka diberikan fasilitas bagi kita, mereka belajar, mengajar, kemudian mereka jadi ulama besar karena donasi dari antum. Bayangkan antum meninggoy itu masih ada mengalir pahala jariahnya, subhanallah. Amin, amin. Dan kalau keluarga itu tanggung jawab, keluarga itu adalah kewajiban kita gitu loh. Nah jadi kalau aku sendiri memang karena aku adalah perempuan Avenger Syariah satu-satunya yang paling cantik di sini, maka aku lebih Sejak kapan? memprioritaskan air ludah aja ya. Aku lebih ke sedekah ludah aja, ngomong aja gitu ya. Enggak, itu jariah juga Pak. Insya Allah Iya, bermanfaat, iya, iya. mempengaruhi orang banyak untuk sadar bahwa pentingnya sedekah buat kita sebagai umat Islam. Ingat, umat Islam tuh nggak mesti harus cuman pintar maksudnya kuat di ilmu aja. Kuat ilmu itu utlubul ilmi faridatun ala kulli muslim. Itu kewajiban. Tapi kita harus kaya raya. Kalau kita nggak kaya, kita gimana mau ke Mekah? Kalau nggak kita kaya raya, gimana kita membantu orang miskin? Kita harus kaya. Ingat ya, Abdurrahman bin Auf itu menginginkan dirinya miskin sampai dia jual kurma busuk, tapi ternyata Allah nggak izinin dia tetap kaya. Artinya Allah membolehkan kita kaya, apalagi kalau kita kaya, harta kita bermanfaat, guys. Gitu. Jangan bercita-cita jadi orang miskin. Kalau Rasulullah berdoa menjadi orang miskin apa? Tunggu, ada Karena orang beliau- cita-cita jadi orang miskin? kalau Rasulullah pernah berdoa menjadi orang miskin, Jul, karena beliau itu ingin karena orang miskin itu adalah Nggak orang miskin yang apa paling- dulu? Nah, Rasulullah itu nggak miskin, tapi beliau hidup sederhana. Beliau kaya raya, bahkan beliau memberikan mahar nih kepada Sayyidah Khadijah berapa onta, tapi beliau itu memilih untuk hidup sederhana. Benar kan Mas Ijat? Betul. Dan gini Uni, jadi untuk teman-teman di Jadid HMC channel ataupun Benteng Hati channel ataupun siapapun yang ingin ikut berkontribusi dengan perjalanan kita nanti ke Labuan Bajo, kita juga jangan ente takut. Misalnya, wah gua harus nyumbang 1 juta, gua harus 2 juta. Semampunya kalian. 20.000 juga nggak apa-apa. Berapapun, 10.000 berapapun. juga nggak apa-apa. Yang penting lu ikhlas. Ya. Ah, dari 100.000 atau 200.000 yang lu berikan itu yang benar-benar dicatat sama Allah. Betul nggak Uni? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Karena gini ya, terlihat kaya belum tentu kaya. Kayak Julius tuh terlihat kaya, tapi dia nggak kaya. Kayak nih. Kalau aku terlihat cantik, tapi aslinya aku manis. Terlihat baik belum tentu baik. Kayak Julius HP-nya terlihat mati. baik ya, tapi dia nggak baik. Maksudnya yang terlihat oleh mata zahir kita tuh, mata kita tuh terbatas, kita nggak bisa menembus kalbu, yang tahu hanya Allah. Maka terlihat alim belum tentu alim, Betul. terlihat baik belum tentu baik, terlihat kaya belum tentu kaya, terlihat miskin belum tentu miskin. Artinya di sini jangan kita memandang dengan mata kita. Walaupun cuma sedekahnya cuma 1.500, tapi itu bermanfaat untuk umat, wallahu alam itu bisa mengantarkan kita ke surga daripada sedekah 2 miliar tapi tujuannya duniawi gitu. Ya, Karena Sayyidina Umar Ibnu Khattab ketika memberikan dakwah di mimbar, dan ini adalah hadis Sahih. hadis ahad ya, karena memang beliau wal sahih, karena Sayyidina Umar Ibnu Khattab salah satu orang yang kata Rasulullah kalau seandainya ada nabi setelah beliau itu Sayyidina Umar. Sayyidina Apa Umar, kata Sayyidina Umar Ibnu Khattab? Innama a'malu biniat. Jadi barang siapa yang berhijrah karena dunia, dia akan dapatkan, tapi dia akan mendapatkan apa yang diniatkan. Maka yang penting niatnya, guys. Mau 50.000, 30.000, ya nggak masalah. Yang penting niatnya untuk berkontribusi gitu, untuk memberdayakan mu'alaf, menunjukkan cinta kita kepada mereka yang baru bergabung kembali ke fitrahnya. Karena gini guys, kalau bukan kita, siapa lagi coba? Kalau bukan kita yang peduli sama mereka dan kita biarkan mereka meminta-minta. Iya, kalau mereka imannya kuat. Kalau ternyata imannya lemah, akhirnya mereka tidak sanggup di ranah ekonomi, mereka tidak makan, mereka lapar. Orang Islam dari lahir aja bisa loh menjual akidah gara-gara lapar. Apalagi mereka yang udah terbiasa makan babi. Lah, giliran mereka di Kristen, mereka jadi orang kaya. Giliran mereka di Hindu, mereka enak hidupnya. Tiba-tiba mereka jadi Muslim, semua umat Islam tidak peduli. Sementara mereka masuk dalam mustahik zakat, mereka berhak atas harta kita, lalu kita tidak peduli. Loh, kalau masa kita tunggu mereka minta-minta, Ya. maka kita yang punya kesadaran, maka kita yang akan melihat inilah gunanya silaturahim. Kenapa silaturahim itu menambahkan rezeki? Karena kita sengaja untuk melihat orang-orang yang memang membutuhkan tanpa merendahkan harga diri mereka. Betul. Mereka tidak perlu minta-minta, tapi mereka kita mempelajari kondisi mereka, dan dari situlah kita insya Kitanya Allah yang harus ikhlas. peka. Yes. Kitanya Tapi yang memang harus ada peka. beberapa kondisi gini. Ya, Ada beberapa kondisi orang itu tiba-tiba ditemukan udah mati dia kelaparan gitu ya. yes, Karena betul. Begitu Tidak ditanya sama peka. tetangganya, loh kok kamu bisa nggak tahu gitu? Ya karena dia bilang nggak pernah ngeluh gitu. Nah, hadisnya tahu nggak? Tidak mencium bau surga, kalau tidak salah tuh gitu ya, Iya, iya, nasinya. iya, iya. Orang Haram yang hukumnya. dia tidur, haram Haram hukumnya hukumnya masuk menci- surga. mencium Mereka bau surga. mencium bau surga, jangankan masuk, mencium aja nggak boleh. Mm-mm. Mereka yang tidur Tidur. dengan kenyang, tapi tetangganya Saudaranya, kelaparan. saudara dan tetangganya kelaparan. Tetangganya. Oh, itu benar banget. Iya, jadi Itu benar banget. apa ya, Islam itu kan rahmatan lil alamin. Konteks Islam ini adalah bersilaturahim. Makanya kita tuh
tetangga mukmin yang baik adalah mukmin yang tetangganya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Pertama itu. Yang kedua, kita sebagai pribadi muslim, prioritas kita tuh orang terdekat. Selain akrabi itu tetangga. Aku pernah dengar juga narasi Islam, entah ini hadis ya, kalau nggak salah ini hadis, bahwa yang paling berhak mendapatkan harta kita itu adalah yang pintu rumahnya paling dekat dengan kita. Tapi kalau kita sudah mencukupi semua, apa salahnya kita ke yang jauh, ya kan? Karena mereka juga bukan berarti kita ini ya. Jangan-jangan ada yang tidak peka di situ. Kenapa bukan kita? Gitu. Jadi insya Allah nanti ke Labuan Bajo ini misinya adalah memperlihatkan ada salah satu pondok pesantren tahfidzul Quran yang ya sedikit memprihatinkan, ya sangat memprihatinkan. Dan mana tahu dengan keberadaan nanti tim dari Avengers Syariah ini jadi Corporation, HMC Corporation berkunjung ke sana, maka mata kita yang nonton channel Uniriva, channelnya Jadi, channelnya Opsi Channel, channelnya Benteng Akidah bisa tersentuh hatinya untuk berbagi dengan hafiz Quran di sana, sehingga banyak mencetak hafiz-hafiz Al-Quran. Dan teman-teman juga insya Allah ketika hafiz Al-Quran semakin banyak di dunia, maka insya Allah yang paling penting Al-Quran masih tetap bergema di seluruh alam. Dan satu lagi di sana itu yang hafiz Quran, ini masih kalian semua tahu, itu yang hafiz Quran itu bukannya orang Islam dari lahir sob. Jadi itu yang hafiz Quran itu mu'alaf, para mu'alaf yang menjadi hafiz Quran, yang orang tadinya dari agama yang lain. Iya, nah makanya subhanallah, gua aja merinding kalau ngomong kayak gitu. Gua aja nggak hafiz sob, gua cuma pakai kopiah karena buat ngejagain gua dari kemungkaran. Nah, tapi mereka di sana mau loh habis Quran. Nah, inilah kita belajar banyak, nanti kita ke sana, nanti kita akan bikin testimoninya semuanya, pokoknya insya Allah akan terpuaskan dengan Jadid HMC Corporation. Tunggu kita perjalanan kita sehabis ke Labuan Bajo rencana kita mau keliling ke Golgota, Yerusalem, dan insya Allah kita ke Eropa. Kita akan memperhatikan mereka para mu'alaf, kita berbagi cerita di Mu'alaf Story. Oke, di Mu'alaf Story betul. Sampai jumpa.